Ya, tapi lebih banyak disebut sayyid. Nah, nanti ada asistennya. Kalau di kuliah itu ada asisten dosen, di kutab itu juga ada asisten prodi. Nah, namanya arif. Namanya arif itu nanti dibedah semuanya di kitab ini insya Allah. Jadi hal yang terkait dengan seluk-beluk kutab insya Allah ada pembahasannya. Waladhi yuqimuhu kursil Qur'anil Karim wa 'ulumuhu bi Jami'atil Malik Saud bi Riyadh wa bi ta'awun ma'a markazi tafsir wa dzalika khilal fatrah min 10 ila 14 khamsah am alaf arba'umi asita wa talatina hijriyah. Jadi dulu pernah ada pembahasan terkait masalah kekutaban ini di dalam satu daurah yang diadakan oleh Jami'ah Malik Ibn Saud di Riyadh, ya, yang waktu itu diangkat oleh satu badan khusus yang disebut Kursil Qur'anil Karim wa 'ulumuhu. Ya, itu di Jami'ah Malik Ibn Saud di Riyadh. Wa sawfa yuradul mawdu' mas'atul kutab indal muslimina mundul 'uhudil ula lil Islam. Akan dibahas di sini tentang sejarah permulaan kutab dari awal masa keislaman, ya. Wantisyaruhu mantisyaril Islam fi mukhtalafil buldan. Begitu juga perkembangan kutab ini, ya, termasuk persebarannya berbarengan dengan persebaran Islam ke seluruh antero dunia. Jadi bersamaan dengan Islam itu masuk ke satu negeri, kutab juga dibawa. Itu dulu seperti itu. Wa qawluhu li fatratin tawilah kana al-markazir ra'isi fil alamil islami li ta'limis sighar. Dan sudah menempati posisi selama bertahun-tahun dan lintas generasi. Kutab itu merupakan lembaga yang tak tergantikan untuk pendidikan anak di usia. Jadi tidak ada keduanya. Kapan kutab ini mulai bergeser? Sekitar tahun 1800-an Masehi, dengan adanya istimewa penjajahan di banyak negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia. Ya, memang penjajah masuk ke Indonesia bukan 1800, tapi mereka mulai melihat bahwasannya salah satu faktor perlawanan penjajahan yang paling kuat itu munculnya dari pendidikan. Maka mereka menyaingi bagaimana agar mematikan pola pendidikan yang benar agar penjajahan itu bisa langgeng. Terutama pasca kejadian perang Diponegoro. Itu kan Belanda itu mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka bikin badan riset. Badan riset ini, ya, diisi oleh ilmuwan-ilmuwan handal mereka meneliti kira-kira apa faktor yang menjadikan perlawanan pribumi kepada penjajah Belanda itu kuat. Didapati salah satunya adalah pendidikan. Mereka melemahkan di situ. Baik, insya Allah pembahasan akan berkaitan dengan seluk-beluk kutab. Wa yatanawalul mawdu' min khilal tajribatin amaliyah wa waqi'u 'aishatin wa tadarrajat fi marahilihi qabl wa khilal wa ba'd at-ta'lim nizami. Nah, jadi nanti pembahasan ini akan berkaitan dengan sebuah sampel percobaan teknis terkait pendidikan dan realita yang dialami, ya, di masa sebelum adanya sekolah formal, ketika ada sekolah formal dan setelah ada sekolah formal. Nah, ini kita kan mengalami fase itu, ya. Sebelum ada sekolah formal itu harus kita baca dulu bagaimana nih kondisi pendidikan kita sebelum ada sekolah formal. Kemudian ketika ada sekolah formal, ya, kemudian setelah ada sekolah formal, kita sekarang ini bisa dikatakan sudah merasakan efek dari sekolah formal dan sudah bisa menggambarkan hasilnya. Ya, maka nanti bisa kita jadikan muqaranah untuk istilahnya itu perbandingan antara sekolah formal dengan pola kutab
yang menjadi ciri khas pendidikan kaum muslimin untuk anak usia dini. Gitu. Baik, selanjutnya wadhalika fi muqaddimatin tashmulun ta'rif bil katati bil lughatan wastilahan. Nanti pembahasannya akan seputar apa? Definisi kota, wa ahamiyatuha wa nash'atuha, urgensinya dan perkembangannya. Kama yatanawalul bahthu anwa al-katatin, nanti juga akan dibahas jenis-jenis kota. Nanti ada dua jenis kota secara garis besar, kota asasi dan kota awali dan juga kota koloni. Itu nanti ada di sini disebutkan. Kemudian wa amakinuha, tempat pelaksanaan kutab itu dibahas juga. Seperti saya singgung tadi, umumnya kutab itu dulu diselenggarakan di satu ruang yang nempel dengan masjid. Jadi masjid-masjid zaman dulu itu ada masjid yang dipakai untuk sholat, kemudian ada satu ruang. Ruang ini dipakai untuk belajar kutab, tapi bukan masjid. Nempel aja sama masjid. Kalau sekarang mungkin bukan takhir, kalau takhir kekecilannya itu ruang lah, seperti kelas TPQ ya. Oh ya, ada ya di beberapa kampung itu ruang TPQ itu ya. Biasanya masjid punya tempat untuk TPQ. Ya itu kayak gitulah. Maka saya melihat sebetulnya lebih dekat dengan konsep kutab itu TPQ sebetulnya. Hanya sekarang TPQ hanya ada di sore hari, padahal dulu kutab dari sejak pagi sampai sore ada. Ya. Kemudian kita membahas juga wa'atatuha, sarana prasarana, wa syurutul mu'allim, syarat-syarat guru kutab. Nah ini nanti kalau ada yang pengen bangun kutab harus tahu tuh syarat-syarat gurunya seperti apa. Ya, al-mu'allim di sini disebut asy-syaikh, au sayyid atau dinamakan sayyid. Karena kana yutlaqu alaihi wa musa'iduhu al-'arif. Kalau guru utamanya disebut syekh atau sayyid atau dalam istilah lain nanti disebut murabbi, maka ada asistennya yang disebut arif. Asistennya yang disebut arif. Wa tanawwul muta'allimin fiha. Kemudian klasifikasi murid juga nanti akan kita bahas. Wa tadarrujul muta'allimin fi marahilihi. Kemudian fase-fase pendidikan yang harus dilewati oleh anak-anak itu apa saja? Tsumma bayan athatiha wa takwiniha. Kemudian membahas tentang sarana prasarana dan mewujudkannya, cara mewujudkannya. Wa manhajud dirasah fiha, kurikulum, wa tanzimul idari, manajemen. Jadi semuanya komplit ini di kitab ini. Ya, kurikulum, manajemennya semuanya ada. Wa ta'limul banati fiha, pengajaran bagi anak perempuan. Karena dulu kutab itu aslinya dikhususkan buat laki-laki. Baru mulai ada kutab bagi perempuan itu sekitar di abad ke-10 sampai ke-11 Hijriah. Baru mulai ada kutab khusus untuk perempuan. Jadi dulu kutab itu dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Gitu. Wal hayatul ijtimaiyah fil kutab wa ri'ayatus sihhiyah. Kemudian kondisi sosial di sekitar kutab juga termasuk perhatian atau penanganan kesehatan, ya, atau pelayanan, tepatnya pelayanan kesehatan terhadap keluarga kutab, baik itu murid ataupun gurunya. Wa tanwiluha wa masadiru masrufatiha. Di kitab ini juga dibahas terkait tamwil, pendanaan kutab itu dari mana? Ya, masadiru masrufatiha, sumber-sumber keuangan, ya, yang nanti juga pembelanjaannya diperuntukkan untuk apa saja sih? Atau istilah sekarang operasional kutab itu dibahas juga di sini. Tsumma ba'du nataijiha wa athariha wa fawaidiha. Kemudian akan dibahas output hasil pendidikan kutab itu seperti apa? Efeknya apa? Pengaruh kutab ini bagi peradaban, lebih besar bagi peradaban, bagi bangsa dan negara. Efek kutab apa? Tsumma ahammu mustakhlasatil mawdu'i wa tawsiyatiha wa tawsiyatihi. Kemudian
Jadi terus terang di tengah mulai munculnya lagi istilah kutab, saya pribadi ini juga agak khawatir kalau definisi tentang kutab itu jadi bias. Karena masyarakat tidak paham apa itu kutab, mungkin pelaku atau penyelenggara sendiri itu juga bingung kutab itu apa. Nah, ketika definisi itu tidak tepat, maka proses menjalankan kutab itu juga tidak sesuai dengan apa yang dulu sudah berjalan. Karena masalahnya dalam sebuah konsep pendidikan itu definisi tentang program itu akan sangat penting. Ya. Antara definisi program dengan kurikulum itu pasti ada sinergi. Kalau orang salah mendefinisikan sebuah program, maka kurikulumnya pun juga akan salah. Nah, insya Allah kitab ini cukup bagi kita untuk menjadi panduan menurut saya pribadi. Dan kita boleh juga membandingkan dengan kitab-kitab lain apabila nanti kita dapati ada perbedaan. Tapi untuk awal, saya pikir cukup karena sudah mencakup segala hal seluk-beluk yang terkait dengan kutab. Kalau di sini mungkin ada calon wali yang bingung mau menyekolahkan anaknya, kemudian mendengar ada istilah kutab, ya, baik yang hadir di sini atau yang mengikuti melalui online, maka saya sangat menyarankan untuk membuka buku ini atau merujuk kepada buku ini sebelum jenengan ya menitipkan putra putri kepada kutab. Agar apa? Konsep kutab itu betul-betul difahami. Ya, tidak keburu-buru hanya karena orang pada trennya menyekolahkan ke kutab ikut-ikutan. Setelah anaknya dititipkan, kok begini, kok begitu, lah itu problemnya karena belum tuntas mengenal masalah kutab. Baik, kita masuk kepada pembahasan bab pertama. Awalnya ta'rif kutab lughatan wastilahan, definisi kutab secara bahasa dan istilah. Al-kutab bi dhammil kaf wa tasydid ta. Al-kutab dengan dhammah kaf dan tasydid ta. Kutab gitu ya. Bukan kata, bukan kutab, tapi kutab bacanya gitu. Maka pengejaan dengan bahasa Latinnya T-nya harus dua. Karena ada tasydid. Ya, kutab gitu ya, T-nya dua. Baik, apa itu arti bahasanya? Maudhi'u ta'limil kitab, tempat belajar satu kitab, namanya kutab. Wal jam'u al-katatib, jamaknya adalah al-katatib. Ya. Wa huwa makanu li ta'limil asasi, dia merupakan tempat untuk belajar mengajar anak dasar, anak di usia dini. Karena yuqamu ghaliban bijiwaril masjid, dulu umumnya kutab itu diselenggarakan di samping masjid. Li ta'limil qiraa'ah wal kitabah wal Qur'anil Karim, untuk mengajarkan anak baca, nulis dan juga mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Wa syai'un min 'ulumi syari'ah al-'arabiyyah, juga mengajarkan tentang ilmu syariat seperti fikih, akidah, akhlak, dan juga ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab. Nanti akan kita dapati ciri khas kutab itu adalah pengajaran bahasa Arab. Ciri khas kutab. Jadi kalau ada kutab, ngaku kutab tapi kalau tidak mengajarkan bahasa Arab, ini aneh. Karena ini dia ciri dari dulu. Menjadi sebuah definisi pokok dari kutab itu adalah pengajaran bahasa Arab. Wa mabadiul hisab, dan juga mengajarkan dasar ilmu hitung. Mengajarkan dasar ilmu hitung. Wa fi lisanil Arab, di dalam kamus lisanil Arab, kutab itu artinya wahiya maudhu'u ta'limil kitab, tempat mengajarkan buku. Sedangkan di dalam kamus Al-Kamil, kutab itu adalah al-maktabu maudhi'ut ta'lim, wal maktabul mu'allim, wal kitabus sibyan, wal kutabus sibyan. Qala
wa man ja'ala al-mawdi'al kutab faqad akhta'a. Jadi di sini intinya ada padanan kata dari kutab, yaitu maktab. Maktab. Ya. Atau nanti juga kita dapati ada padanan yang lain mahdharah. Ada padanan yang lain maqra'ah. Itu semua disebut sebagai istilah lain daripada kutab. Wastakhdama adabul muallimin kalimat maktab iwad lafdhatu kutab. Ya, jadi disebutkan di dalam adabul muallimin Imam Al-Qabisi kutab itu diganti dengan maktab. Wa yutlaqu 'alaiha 'inda ahli Sudan al-Khalawi. Orang Sudan menyebut kutab itu namanya al-Khalawi. Wa 'inda ahli Somal mal'anah. Orang Somalia menyebut kutab itu namanya mal'anah. Au diksi, atau disebutnya diksi. Jadi mau kemana? Mau belajar ke diksi. Nah, diksi itu apa? Kutab itu. Wa 'inda ahli Maghrib wa Mauritania al-mahadir. Bagi orang Maroko, Maghrib itu Maroko, dan juga Mauritania, kutab itu dinamai mahadir. Mahdharah mufradnya, jamaknya mahadir. Baik, itu adalah definisi secara bahasa. Sedangkan definisi istilah al-katatibu jam'u kutabin bi dhammil kaf wa tashdidit ta hiya madrasatul Qur'an wa ma'lamatul ajyal. Kutab adalah madrasah pengajaran Quran wa ma'lamatul ajyal, tempat pengajaran generasi. Kanat wa la tazalu min afdali wa ahammil muassasatit ta'limiyah. Dari dulu hingga sampai sekarang merupakan lembaga pengajaran yang paling pokok. Allati uniyat bi ta'limi wa tahfidil Qur'anil Karim abra ajyalin mutawaliyah, yang memperhatikan secara khusus tentang pengajaran ilmu dan tahfidz Al-Qur'an dari generasi ke generasi secara berturut-turut. Hafadzat 'ala lughal arabiyyah, menjaga kemurnian bahasa Arab. Wastiqamatil lisanil arabi, dan lurusnya lisan orang Arab. Karena sekarang ini orang Arab lebih senang berbicara dengan bahasa amiyah. Amiyah itu bahasa logat, bahasa Arab yang sudah dilogatkan. Itu sudah tidak fasih. Ya, padahal standar bahasa Arab itu adalah Al-Quran dan hadis. Karena ini bahasanya Quraisy, dan standar kefasihan itu ya Al-Quran dan hadis. Standar kefasihan. Di tengah-tengah mulai rusaknya bahasa Arab, ya, di kalangan komunitas Arab sendiri, ditambah peperangan terhadap Arab dengan mengatakan Islam itu bukan Arab. Dan teman ini semoga dibawa kemana-mana. Islam itu bukan Arab, kan begitu. Bagaimana kita mau misah Islam dengan Arab, padahal Al-Quran kita berbahasa Arab, hadis kita berbahasa Arab. Maka anak-anak kutab itu memang harus menguasai bahasa Arab. Ya. Baca tulis Arab itu harus tuntas di usia kutab. Sekarang anak-anak SMA aja suruh nulis Arab mungkin gak karu-karuan ya. Baca Quran aja gak mungkin, kan parah. Maka wajar identitas keislaman seseorang itu luntur seiring dengan lunturnya pendidikan kutab. Jadi secara tidak langsung kita mengadakan pendidikan kutab itu, kita mengukuhkan identitas kita sebagai seorang Islam, mengembalikan identitas keislaman kaum muslimin. Karena kapan dirampas identitas ini? Yaitu ketika nilai-nilai keislaman dicabut dari pendidikan anak-anak. Paham ya? Siapa yang bikin itu? Penjajah. Yang bikin itu siapa?
Di sini Mas Satri, kalau nanti antum itu ngajar utang itu jangan kecil hati. Oh, saya ngajar cuma anak kecil. Dulu Syekh Abdul Hamid bin Badis, pahlawan Jazair, mengusir penjajah Prancis dari Aljazair. Seorang syekh imam besar, beliau dulu di Madinah itu sudah memegang kursi tadris. Beliau termasuk di usia mudanya sekitar umur belasan tahun itu sudah diperbolehkan ngajar di Masjid Nabawi. Itu kan berarti orang istimewa ya. Tapi Syekh Abdul Hamid bin Badis pulang kampung dari Madinah, di sana ditawari jadi grand master, jadi syekh, jadi ulama besar, nanti didatangi oleh murid-murid yang dari mana-mana. Tapi beliau milih pulang kampung ke Aljazair yang waktu itu dijajah sama Prancis. Pertama kali yang dia diberikan utang seorang ulama besar ngajari siapa? Anak-anak kecil. Yang diajari anak-anak kecil.